Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru kita, yaitu permulaan sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan sakit pada hari Senin tanggal 29 Safar tahun ke-11 Hijriah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah ini sakit selama kurang lebih 13 atau 14 hari. Ya, 13 atau 14 hari. Dan Rasulullah masih mengimami kaum muslimin salat itu 11 hari. Mulai di awal sakit sampai 11 hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memaksakan diri beliau untuk mengimami kaum muslimin. Jadi Rasulullah absen itu sekitar 3 hari atau lebih 1 subuh. Ya, 3 hari lebih 1 subuh. Beliau tidak bisa lagi mengimami kaum muslimin. Nah, dan ketika Rasulullah SAW semakin bertambah parah sakit beliau, sampai-sampai beliau sering bertanya kepada istri-istrinya, di manakah giliran saya besok? Ya, maksud beliau di mana, siapa lagi yang punya giliran besok untuk Rasulullah datang ke rumahnya. Dan para istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat paham ya bahwasanya ada sesuatu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun sepakat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan masa-masa terakhir beliau di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah pun dipapah oleh 2 sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib dan juga Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dibawa dipapah ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, selama sakit beliau senantiasa membacakan ya doa-doa, ayat-ayat yang selama ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa kita ya diruqyah. Ya, beliau Aisyah radhiyallahu anha meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tentu saja ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau ruqyah ya bukan sekedar untuk orang-orang yang terkena gangguan jin, tapi juga ya untuk orang-orang yang sakit secara umum. Karena Al-Qur'anul Karim adalah syifa, dia merupakan obat ya bagi segala penyakit. Apakah penyakit tersebut adalah penyakit non medis atau penyakit tersebut adalah penyakit medis. Nah, dan ini juga diantara ya hikmahnya Rasulullah berada di rumah Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu anha menghafal banyak ya doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 5 hari sebelum beliau wafat, ya kita berhitung mundur mulai dari 5 hari beliau wafat sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yaitu pada hari Rabu 5 hari sebelum beliau wafat.
panas atau demam beliau itu semakin tinggi. Nah, semakin tinggi yang membuat beliau menggigil. Ya, demam yang membuat beliau menggigil sampai Rasulullah bersabda, "Guyurkan 7 ember air yang diambil dari sumur yang berbeda ke atas tubuhku agar aku bisa memenuhi janjiku menemui orang-orang." Ya, Rasulullah sudah berjanji kepada para sahabatnya untuk memberikan wejangan-wejangan, sementara kondisi beliau itu tidak memungkinkan karena demamnya yang semakin tinggi. Maka Rasulullah harus melaksanakan janji beliau dan memerintahkan kepada keluarganya untuk menyiram beliau dengan air yang banyak. Nah, sampai ketika beliau merasa sudah sedikit baikan dari demam tersebut, maka Rasulullah pun melangkah menuju ke masjid beliau, ke mimbar beliau, dengan kain yang terbalut di kepala beliau untuk mendinginkan demam yang sangat tinggi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW duduk di atas mimbarnya, dan itu adalah duduk terakhir beliau di mimbar tersebut. Nah, kemudian Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Wahai sekalian manusia, mendekatlah kepadaku." Ya, disuruh mendekat karena Rasulullah SAW tidak bisa lagi untuk mengangkat suaranya terlalu besar. Setelah para sahabat berkerumun di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid." Ini isyarat dari Rasulullah tentang dekatnya kematian beliau dan tentang larangan menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid. Ya, karena tentu saja Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Sementara rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ini dekat dengan masjid, berdampingan dengan masjid. Maka Rasulullah dari awal sudah mewanti-wanti para sahabatnya, semoga laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Artinya jangan jadikan kuburan saya sebagai masjid sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau juga mengatakan, "Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Ya, bukan cuma sekedar dijadikan masjid, tapi jangan jadikan dia sebagai berhala yang disembah, yang orang datang meminta kepada beliau, berdoa kepada Rasulullah SAW, yang dimana ini ya bisa saja terjadi dan sudah terjadi ya kepada kuburan para wali-wali dan juga kepada kuburan Nabi SAW. Orang-orang yang gulu, ya orang-orang yang berlebih-lebihan, ya mereka yang berlebih-lebihan kemudian tidak punya ilmu sehingga mereka berdoa ya di kuburan Nabi SAW, berdoa kepada Nabi, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya beliau menawarkan kepada sahabatnya, jika pernah beliau zalimi, ada di antara mereka yang pernah dizalimi oleh Nabi SAW, maka beliau siap untuk dikisos. Nah, kata beliau, siapapun di antara kalian yang punggungnya pernah aku pukul, maka ini punggungku, silahkan kalian membalasnya. Dan siapa yang merasa kehormatannya pernah aku lecehkan, maka inilah kehormatanku, silahkan membalasnya. Nah, kemudian Rasulullah turun dari mimbar, kemudian sholat duhur mengimami para sahabatnya. Nah, mengimami para sahabatnya. Kemudian setelah itu ternyata ada di antara sahabat yang berdiri dan mengatakan, "Saya pernah dizalimi wahai Rasulullah SAW dengan tongkatmu."
Maka beliau pun menawarkan kepadanya untuk mengkisos Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ternyata sahabat ini hanya ingin agar dia bisa mencium kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sabda beliau kepada para sahabatnya pada kesempatan itu adalah beliau mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mau diberi kemewahan dunia sesuai dengan kehendaknya atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka hamba itu memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kalimat ini, Abu Bakar As-Siddiq yang menangis karena dia sangat mengetahui bahwasanya hamba yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sendiri. Dan ini para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diberikan pilihan, apakah mereka masih mau untuk hidup lagi di muka bumi ini atau memilih Ar-Rafiqul A'la, teman yang tinggi bersama para siddiqin, bersama para syuhada dan orang-orang yang saleh. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW juga diberikan pilihan dan beliau memilih untuk bersama dengan Ar-Rafiqul A'la, bersama dengan teman-teman yang soleh, siddiqin, dari kalangan siddiqin, syuhada dan salihin, dan dari kalangan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau, sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku dalam masalah persahabatannya dan harta adalah Abu Bakar. Dan seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Rabbku, selain Allah Subhanahu wa taala, tentulah Abu Bakar adalah orangnya. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam. Sungguh tidak ada satupun pintu dalam masjid yang tersisa melainkan akan ditutup kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pintu-pintu di Masjid Nabawi juga banyak pada waktu itu, ada juga nama-namanya, diantaranya adalah pintu Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau perintahkan untuk ditutup pintu-pintu yang lain kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemuliaan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa di antara kalimat-kalimat pesan-pesan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Kemudian 4 hari sebelum meninggal dunia, yaitu pada hari Kamis. Nah, pada hari Kamis beliau kembali memberikan wasiat kepada para sahabatnya, meskipun tidak lagi di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat tersebut adalah yang pertama, untuk mengusir orang-orang Yahudi, Nasrani dan juga orang-orang musyrikin dari Jazirah Arabia. Jazirah Arabia mau dibersihkan dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang musyrik dan juga dari ahli kitab. Nasihat yang kedua, wasiat yang kedua, agar para sahabat meneruskan pengiriman utusan ke berbagai wilayah dalam menebar dakwah Islam sebagaimana yang pernah beliau lakukan. Nah, dan yang ketiga, Rasulullah berwasiat agar berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa di mana beliau di akhir-akhir hayat beliau dalam kondisi yang sudah sangat sakit parah, tapi kepedulian beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umat Islam, terhadap para sahabatnya sangat tinggi, sehingga setiap harinya beliau akan menyempatkan untuk memberikan wasiat-wasiat yang terbaik kepada para sahabatnya dan kepada umat ini. Nah, kemudian dalam kondisi yang sakit tersebut, beliau tetap mengimami salat para sahabatnya sampai hari Kamis. Sampai hari Kamis, yaitu sampai 4 hari sebelum beliau
sampai sebelum beliau wafat. Nah, saat itu beliau bersama kaum muslimin mendirikan sholat maghrib dan beliau membaca surah Al-Mursalat. Menjelang sholat isya, sakit beliau semakin bertambah parah sampai tidak mampu untuk keluar ke masjid mengimami para sahabat. Aisyah radhiyallahu taala menuturkan, saat itu Rasulullah bertanya, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Mereka menjawab, belum wahai Rasulullah, karena mereka sedang menunggu keluarnya Nabi SAW dari rumahnya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, sediakan air untuk beliau berwudu. Maka mereka pun memberikan air kepada Nabi SAW. Akan tetapi ketika mau berdiri, akhirnya Rasulullah jatuh dan pingsan. Ya, karena memang sudah sangat parah sakit beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau memaksakan untuk bisa mengimami para sahabatnya. Ya, akhirnya ditunggu lagi sampai beliau siuman. Beliau kembali bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kemudian para sahabat mengatakan, belum wahai Rasulullah, mereka menunggumu. Setelah itu beliau berusaha untuk bangkit, namun beliau tidak kuat dan pingsan lagi. Ya, akhirnya pingsan lagi. Dan kejadian tersebut terulang sampai 3 kali. Beliau bangkit, kemudian pingsan, sampai 3 kali. Barulah kemudian, ya, setelah siuman dari pingsan yang ketiga kalinya, beliau memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin kaum muslimin untuk sholat isya berjamaah. Nah, Abu Bakar pun akhirnya melaksanakan perintah beliau. Sejak saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengimami kaum muslimin, mengimami para sahabat sholat sampai beliau meninggal dunia. Jadi 17 kali Abu Bakar As-Siddiq mengimami kaum muslimin sholat berjamaah di zaman ketika Rasulullah masih hidup, yaitu mulai hari Kamis sholat isya, ya, kemudian Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, dan hari Senin subuh. Jadi Kamis 1 sholat, Jumat 5, Sabtu, Ahad, tambah subuh hari Senin, berarti 17 kali. 17 kali beliau memimpin kaum muslimin sholat berjamaah di saat Rasulullah sedang sakit parah. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha yang merasa tidak enak dan tidak nyaman ketika yang menjadi imam terus menerus adalah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, ditambah dengan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat peka hatinya ketika membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang sering menangis ketika membaca Al-Quranul Karim, maka Aisyah mengusulkan kepada Rasulullah agar bukan ayahnya, bukan Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin kaum muslimin salat, namun beliau menolak saran dari Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan bahwasanya sikap kalian para wanita seperti saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Nah, kemudian 3 hari sebelum beliau wafat, Jabir menuturkan bahwa dia mendengarkan Nabi SAW bersabda, ingatlah, jangan sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingat oleh sahabat, pesan beliau SAW 3 hari sebelum beliau meninggal dunia. Kemudian sehari atau 2 hari ya sebelum beliau SAW wafat, tubuh beliau seakan-akan terasa lebih baik, agak mendingan beliau rasa. Kemudian Rasulullah keluar menuju masjid untuk sholat duhur. Nah, yang dipapah oleh 2 orang sahabat. Nah, saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang mengimami kaum muslimin, ya, sedang berlangsung sholat. Ya, kemudian Rasulullah dipapah oleh 2 orang sahabat. Kemudian ya, Abu Bakar As-Siddiq yang mengetahui, menyadari kedatangan Nabi SAW, maka beliau pun mundur untuk bergabung dengan jamaah kaum muslimin di belakang.
Kemudian beliau memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar tetap berada pada posisinya. Nah, kemudian Nabi SAW duduk di samping kiri beliau, duduk di samping kiri beliau, dan beliau di sini mengimami kaum muslimin salat, yang sebenarnya sudah berlangsung salat tersebut. Sementara berlangsung salat tersebut dalam keadaan duduk, dan Abu Bakar As-Siddiq mengangkat suara beliau untuk memperdengarkan kepada jamaah. Jadi Rasulullah tetap bertakbir, tetap mengatakan sami Allahu liman hamidah, tapi dengan suara yang sangat lirih yang tidak kedengaran oleh jamaah di belakang. Maka yang mengangkat suaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian pada hari Ahadnya, satu hari sebelum beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW memerdekakan semua budak laki-lakinya. Nah, memerdekakan semua budak laki-lakinya, menyedekahkan uang 6 atau 7 dinar emas yang beliau miliki. Ada simpanan beliau, tidak seberapa sebenarnya 6 atau 7 dinar, sekitar 24 juta kalau perhitungan kita. Nah, beliau sedekahkan semuanya. Kemudian beliau memberikan senjata-senjata beliau kepada kaum muslimin, pedang beliau, tombaknya, baju besinya, dan yang lainnya, semuanya dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau. Nah, dan di malam harinya, di malam Senin, Aisyah radhiyallahu anha mendatangi rumah istri-istri beliau yang lain karena lampu yang ada di rumah Aisyah sudah kehabisan minyak dan tidak ada lagi minyak cadangan, sehingga Aisyah meminta minyak di rumah istri Nabi SAW yang lainnya. Dan Rasulullah meninggal dunia itu sementara masih ada baju besi beliau yang tergadaikan di tangan orang Yahudi. Nah, masih ada yang tergadaikan di tangan orang Yahudi dengan 30 sok gandum. 30 sok gandum yang beliau ambil dari Yahudi dan dijadikan baju besinya sebagai jaminannya. Dan ini Rasulullah meninggal dunia sementara jaminan tersebut belum diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan betapa sederhananya kehidupan beliau, terutama di akhir-akhir hayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau dipikir sebenarnya beliau ini terutama di masa-masa ekspansi dakwah, di masa-masa jihad keluar, terutama di Khaybar, di Fathu Mekah, itu beliau mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ghanimah yang sangat banyak. Di Khaybar itu luar biasa ghanimahnya, sudah pernah kita sebutkan. Di Hunain apalagi, di Hunain apalagi, sampai Rasulullah membagi-bagikan, ada yang diberikan 300 ekor unta. Ada yang diberikan 300 ekor unta satu orang. Nah, kalau seperti itu, lalu berapa milik Rasulullah? Banyak juga. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakannya mendermakan lagi, menyedekahkan lagi harta-harta yang beliau miliki. Sampai di akhir hayat beliau sebelum meninggal dunia, satu hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau mau menyedekahkan semua apa yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para nabi itu tidak diwarisi. Nah, ketika Nabi meninggal dunia, siapapun nabi tersebut, dia tidak diwarisi oleh kerabatnya. Nah, dan ini merupakan kekhususan bagi para nabi. Mereka tidak diwarisi oleh kerabat-kerabatnya. Yang diwarisi oleh umatnya adalah ilmunya. Dan ini semua umatnya boleh mendapatkan warisan tersebut, bukan cuma keluarganya, tapi semua yang menjadi umat beliau berhak untuk mendapatkan warisan-warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan hari terakhir dalam kehidupan beliau yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Nah, pada saat kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh di belakang Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah menyingkap kain tirai
antara rumah beliau dengan masjid. Nah, kemudian ya sahabat yang menyadari hal tersebut, ia merasa senang dan menganggap bahwasanya Rasulullah akan berjamaah bersama kaum muslimin. Akan tetapi tidak lama setelah itu kemudian Rasulullah menutup lagi kain tirai tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat cahaya duha semakin cerah ya di hari Senin itu, Rasulullah memanggil putrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian dia pun membisiki Fatimah. Kemudian Fatimah menangis, ya terisak-isak setelah dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibisiki lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, kemudian setelah dibisiki malah Fatimah tertawa tersenyum dengan bisikan yang kedua. Belakangan Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Fatimah, apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bisikan yang pertama dan yang kedua? Kata beliau, pada bisikan yang pertama beliau mengatakan kepadaku bahwasanya beliau akan meninggal dunia dengan sakit ini. Tidak lama lagi beliau akan meninggal dunia. Maka itulah yang membuat Fatimah akhirnya menangis karena mendengar kabar bahwasanya ayahnya, nabinya sebentar lagi akan meninggal dunia. Dan bisikan yang kedua, karena Nabi mengatakan kepadanya bahwasanya dialah, yaitu Fatimah, dari keluarga beliau yang pertama akan menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Fatimah adalah orang yang pertama kali nanti dari kerabat beliau yang akan meninggal dunia ya setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Fatimah tersenyum, ditambah lagi dengan perkataan Nabi kepadanya bahwasanya kamu adalah sayyidah nisa'il alamin, kamu adalah penghulu ya wanita alam semesta ini. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat Fatimah melihat ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin lemah karena sakit yang sangat berat tersebut, kemudian ia pun berkata, wahai ayah, alangkah beratnya rasa sakitmu. Kemudian Rasulullah menjawab, setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakan kepedihan lagi, tidak akan merasakan sakit lagi. Nah, kemudian Rasulullah memanggil Hasan dan Husain, dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencium keduanya sambil berwasiat kepada mereka berdua dengan kebaikan. Beliau juga memanggil istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya dipanggil ya, ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dan menasihati dan memperingatkan mereka dengan baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik terakhir beliau merasakan pengaruh racun yang dahulu ya sempat termakan oleh beliau pada perang Khaybar. Kita ingat di perang Khaybar ada seorang wanita Yahudiyah yang menghadiahkan kambing, ya kambing guling kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditaburi racun. Rasulullah menggigitnya. Ya, namun kemudian malaikat Jibril datang memberitahukan bahwasanya itu sudah diberikan racun. Akhirnya kemudian Rasulullah memuntahkannya, namun tetap ada ya yang masuk ke dalam perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir-akhir kehidupan beliau di dunia ini, beliau merasakan pengaruh dari racun tersebut dan mengatakan, wahai Aisyah, rasanya aku masih merasakan sakit akibat pengaruh makan racun di hari Khaybar dahulu. Mungkin sekaranglah waktunya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Artinya pengaruh racun tersebut sangat keras dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Nah, kemudian
dengan semakin bertambahnya sakit tersebut, beliau ketika semakin sakit beliau rasakan, beliau menutupkan wajah beliau dengan bajunya, ya, sampai ketika Rasulullah sudah mulai sesak napas, kemudian dibuka lagi penutup baju tersebut. Kemudian beliau bersabda, semoga Allah membinasakan orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Tidak akan ada dua agama di tanah Arab. Diulangi lagi perkataan beliau sebelumnya yang pernah dikatakan bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Di sini di akhir kehidupan beliau, sebelum beliau meninggal dunia, beliau kembali mengucapkan hal tersebut, ya, sebagai agar ini betul-betul diperhatikan oleh para sahabatnya. Nah, kemudian di antara kalimat-kalimat yang terakhir yang diucapkan beliau sebelum meninggal dunia adalah salat, ya, salat, dan berbuat baiklah kalian kepada hamba sahaya kalian. Ini detik-detik terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Beliau mengingatkan kepada umatnya, salat, ya, jaga salatnya, dan berbuat baik kepada hamba sahaya kalian. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah karena beliau meninggal dunia di rumahku dan di pangkuanku, ya, di pangkuanku, dan juga liur saya bercampur dengan liur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Karena detik-detik terakhir tersebut beliau yang sedang menghadapi sekarat tersebut, ya, melihat Abdurrahman saudaranya Aisyah yang sedang menggunakan siwak. Kemudian Rasulullah yang memberikan isyarat kepada Aisyah supaya diberikan siwak tersebut, dan sebelum memberikan siwaknya, Rasulullah atau Aisyah menghaluskan dulu, ya, ujung siwak tersebut, kemudian memberikannya kepada Nabi SAW. Ini kata Aisyah, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku karena pertama beliau meninggal dunia di rumahku, di atas pangkuanku, dan liur saya bercampur dengan liur Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada perkataan Nabi SAW di dunia ini adalah beliau mengatakan, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, ya, ada sekaratnya. Kemudian beliau mengatakan, bersama dengan mereka yang telah engkau karuniakan nikmat dari kalangan para nabi, sambil mengangkat tangannya ke langit, bersama dengan mereka yang telah engkau karuniakan nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku, pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, kekasih yang maha tinggi, sebanyak 3 kali. Setelah itu Rasulullah kemudian sudah menjatuhkan tangannya dan meninggal dunia. Ini akhir-akhir perkataan Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia. Dan Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya itu pada waktu duha. Pada waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal. Ya, Senin 12 Rabiul Awal. Rasulullah juga lahir di hari Senin di bulan yang sama, Rabiul Awal. Meskipun tanggalnya diperdebatkan, sebagian mengatakan 12 Rabiul Awal juga, sebagian mengatakan 9 Rabiul Awal. Tapi Rasulullah meninggalnya itu 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah, dan usia beliau 63 tahun 4 hari. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sikap sahabat ketika Rasulullah meninggal dunia. Umar bin Khattab berdiri di hadapan para sahabat sambil mengatakan, sungguh orang-orang munafik telah mengira bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia, padahal Rasulullah tidak meninggal dunia. Beliau hanya pergi menghadap Rabb-Nya untuk sementara waktu, sebagaimana yang pernah terjadi pada Musa bin Imran. Nabi Musa menghilang dari umatnya selama 40 hari sampai orang menyangka bahwa Nabi Musa telah meninggal dunia. Kemudian kembali lagi
ia kembali lagi ke kaumnya. Begitu pula yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sela-sela perkataan Umar bin Khattab datang juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian langsung masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membuka penutup kain yang menutupi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa demi Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian pada nabinya. Ya, artinya sudah meninggal dunia, hidup, kemudian meninggal dunia lagi. Kemudian dia pun keluar di tengah yang sementara banyak para sahabat yang sudah berkerumun di sekitar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada semua hadirin tersebut, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan meninggal dunia. Kemudian Allah berfirman, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalibu ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia meninggal atau terbunuh, kalian akan murtad dari agama ini? Ya, para sahabat yang mendengarkan ayat itu seakan-akan mereka baru pertama kali mendengarkan ayat itu. Padahal mereka semua hafal. Mereka semua hafal tentang ayat ini. Tapi karena mereka ya memang susah untuk menerima tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya seakan-akan mereka merasakan bahwa baru pertama kali ini mereka mendengarkan ayat ini ya dibacakan. Nah, barulah kemudian Umar bin Khattab menerima kenyataan yang dia dengarkan tentang meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengurusan jenazah beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan oleh beberapa orang sahabat, yaitu Al-Abbas paman beliau, Ali bin Abi Talib sepupu beliau, Al-Fadl bin Abbas, Qasim bin Abbas, dan Syukran pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid dan Aus bin Khawli. Yang mereka lah yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Rasulullah disolati oleh para sahabatnya secara berangsur-angsur. Naam. Kemudian setelah disolati, dan penyolatan ini dari pagi, dari duha sampai malam, karena mereka solat di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang sempit. Dan setelah itu kemudian beliau mau dikuburkan, dan para sahabat berbeda pendapat ya di mana dikuburkan Rasulullah. Nantilah kemudian Abu Bakar mengatakan, saya pernah mendengarkan Nabi mengatakan bahwa tidaklah seorang Nabi meninggal dunia melainkan dia dikuburkan di tempat di mana dia meninggal dunia. Nah, di mana dia meninggal dunia, maka dia pun dikuburkan di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah Aisyah tersebut ya setelah meninggalnya Rasulullah masih tinggal di sana Aisyah. Abu Bakar nanti meninggal dunia juga dikuburkan di samping kuburan Rasulullah. Aisyah masih tinggal di rumah tersebut. Ya, nanti ketika Umar meninggal dunia dikuburkan di sana. Kemudian Aisyah merasa risih untuk tinggal di situ, karena kalau Rasulullah suaminya, Abu Bakar ayahnya, Umar bukan kerabat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ya, bagaimana perjuangan jihad dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Nah, semoga kita bisa mendapatkan ibrah, ya, pelajaran, keteladanan, qudwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, biografi singkat
dari istri-istri beliau dan anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekira demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.